Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas fisika. Nah, kali ini masih di bab tentang dinamika rotasi. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang besaran-besaran apa yang ada di bab dinamika rotasi. Salah satunya adalah torsi atau simbolnya huruf tau. Nah, torsi ini adalah kecenderungan sebuah gaya untuk menyebabkan benda bergerak rotasi. Jadi kalau digerak lurus yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya, cukup gaya. Nah, kalau digerak rotasi yang menyebabkan benda bisa berputar itu namanya adalah torsi atau momen gaya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya torsi, yang pertama itu adalah gaya. Nah, yang kedua adalah momen gaya atau lengan gaya ya. Yang kedua adalah lengan gaya. Lengan gaya ini adalah jarak antara titik tangkap gaya dengan sumbu rotasi. Nah, faktor yang ketiga itu adalah sudut theta atau sudut antara lengan gaya dan juga gayanya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal di bab dinamika rotasi. Perhatikan ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama bisa dilihat ya soalnya. Sebuah batang peki panjangnya adalah 4 meter. Nah, di batang peki ini diberikan 3 buah gaya nih, di titik P, di titik Q, dan di titik O, dimana sumbu rotasinya adalah di titik O ya. Langkah pertama, karena sini sudah ada gambarnya, jadi lebih mudah nih. Jadi kita gambarkan dulu sesuai dengan kondisi soalnya. Jadi ini batang P dan batang Q. Di sini sumbu putarnya di titik O. Ada 3 buah gaya yang bekerja, yaitu di titik P besarnya adalah 100 ya, 100 Newton. Kemudian di titik Q besarnya adalah 80 Newton, dan di titik O dia membentuk sudut 30 derajat, besarnya adalah 120 Newton. Nah, jarak O ke P, sumbu rotasi ke titik P adalah 2 meter. O ke Q pun totalnya adalah 2 meter. Nah, karena di sini ada 3 gaya, maka kemungkinan akan ada 3 torsi. Nah, tapi apakah torsi ini bisa menyebabkan benda berputar? Nah, harus kita analisis dulu nih dengan menggunakan perjanjian yang sudah disepakati bahwa kalau torsinya searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan arah jarum jam nilai torsinya negatif ya. Nah, untuk yang 100 Newton nih, kalau diberi gaya arahnya seperti yang 100 Newton ini, maka si batang peki ini akan berotasi berlawanan dengan jarum jam, maka nanti nilai torsinya negatif. Sementara akibat yang 80 Newton ini torsinya akan bernilai positif. Kalau kita misalnya mau dikasih nama, ini F1, ini F2, dan ini misalnya F3. Nah, untuk yang F3 ini mau berapapun besarnya, karena titik tangkap gayanya tepat di sumbu rotasi, maka nilai torsinya adalah 0. Jadi gaya F3 ini tidak menghasilkan torsi ya, sehingga nggak perlu kita lihat lah, nggak usah diperhitungkan. Jadi hanya ada 2 gaya yang bisa menghasilkan torsi. Maka untuk mencari resultan torsinya, yang positif adalah torsi akibat gaya F2 ya, maka kita boleh tulisnya tau 2 dikurangi tau 1, dimana rumus dari torsi itu adalah F kali D atau F kali R, gaya kali lengan gaya. Berarti ini F2 D2 dikurangi F1 D1. F2 nya adalah 80 Newton dikalikan 2 meter dikurangi 100 dikali 2 meter juga, maka ini hasilnya 160 dikurangi 200 adalah negatif 40 Newton. Maka besarnya resultan torsi adalah 40 Newton meter, dan arah berputarnya si batang peki ini adalah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Gimana? Kalau ada yang bingung boleh langsung ditanya di chat grup WA kelas ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Ini soalnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini sudah masuk ke sistem katrol ya.
Jadi sini ada sistem katrol. Jadi dua benda M1 dan M2 dihubungkan melalui sebuah katrol, di mana M2-nya lebih besar dari M1. Nah, ini sudah ada gambarnya, bisa kita gambarkan ulang. Ini katrolnya, misal ada M1, ada M2, di mana M2 lebih besar dari M1 ya. Akibatnya adalah M1 akan bergerak ke atas, M2 akan bergerak ke bawah. Ini waktu kelas 10 di bab dinamika gerak lurus sebenarnya kan ada ya soal seperti ini, hanya untuk di kelas 10 itu katrolnya diabaikan. Nah, untuk katrol diabaikan, maka nanti ini nilai hasil akhirnya untuk mencari percepatan itu, kalau ada yang masih ingat, persamaannya adalah M2 min M1 selisih dibagi jumlah massa dikalikan G. Nah, ini kalau katrolnya diabaikan. Nah, untuk yang sekarang katrolnya tidak bisa diabaikan nih, karena kita sudah belajar tentang dinamika rotasi. Jadi kalau untuk kelas 10 hanya melihat M1 dan M2, nah sekarang ditambah katrolnya. Jadi seperti biasa ini kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Di M1 berarti ada W1, kemudian ada tegangan kali. Di M2 juga ada W2 dan ada tegangan kali. Nah, kalau di bab kelas 10 ini T di sini dengan T di sini sama, tapi kalau untuk di bab yang sekarang karena ada pengaruh katrol, besarnya T di sini T1 tidak sama dengan besarnya T2. Jadi kalau di kelas 10 hanya melihat dua benda, nah sekarang ada nambah satu lagi yaitu katrolnya. Kita lihat benda 1. Ini benda 1 karena dia bergerak mengalami percepatan, maka hukum 2 Newton yang berlaku, sigma F sama dengan F1 kali A. Nah, gayanya ada P1 dan ada W1, maka karena dia arahnya berlawanan, ada yang positif ada yang negatif. Nah, yang positif itu adalah yang searah dengan gerak ya, kesepakatannya. Maka ini nanti P1 min W1 sama dengan M1 kali A. Atau bisa juga ditulis ini P1 sama dengan negatif dengan ruas, karena gaya berat itu berfungsi adalah M kali G, berarti ini M1G min ditambah M1. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita tinjau juga benda 2 dengan cara yang sama, karena benda 2 juga geraknya adalah gerak lurus, maka nanti sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, kalau untuk benda 2 yang positif adalah W2 karena dia searah dengan arah geraknya. Berarti W2 min P2 sama dengan M2A. Kita buat seperti yang P1 ya, berarti ini P2 karena dia pindah ruas jadi positif, maka yang M2A pindah ruas jadi negatif ya, maka ini jadi M2G, ini W2 min M2A. Ini adalah persamaan 2. Nah, kalau untuk kelas 10 cukup dengan 2 persamaan. Nah, sekarang tambah katrol. Nah, untuk katrol yang berjari-jari R dan masanya adalah MK, maka dia mengalami geraknya adalah gerak rotasi. Adapun torsinya dihasilkan oleh gaya T1 dan juga T2. Nah, untuk si katrol T1 ini akan menyebabkan si katrolnya bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Sementara akibat T2 ini akan menyebabkan katrolnya bergerak searah dengan jarum jam. Maka nanti kalau di gerak lurus F sama dengan M kali A, kalau di gerak rotasi ini adalah sigma tau sama dengan I alpha. Taunya tadi ada 2, yaitu tau 1 dan tau 2. Dengan gayanya yang mana? Dengan gayanya adalah dari sumbu rotasi ke titik tangkap gaya, maka ini sama saja dengan jari-jari. Maka bisa kita tuliskan T2 min T1 kali R. T2 kali R itu adalah tau 2, T1 kali R itu adalah tau 1, sama dengan, nah ini I adalah simbol untuk momen inersia.
katrol itu bentuknya kita anggap sebagai silinder kejar, maka nanti I-nya berubah menjadi 1/2 MK dikalikan R kuadrat. Nah, alfa itu adalah percepatan sudut, juga kita ubah nih ke dalam bentuk A, yaitu A/R. Nah, nanti ini R-nya akan saling membagi. Ini kan R kali R kuadrat. Di kedua ruas ada R kuadrat, maka nanti ini saling membagi hasilnya 1. Nah, boleh kita tulis di sini ya. T2 min T1 sama dengan 1/2 MK dikalikan A. Nah, ini adalah persamaan 3. Nah, baru langkah terakhir adalah dengan menggabungkan persamaan 1, persamaan 2 dimasukkan ke persamaan ketiga. Jadi T2-nya diganti dengan M2G min M2A. T1-nya juga diganti dengan M1G ditambah M1A. Nah, dengan menurunkan persamaan ini nanti ujungnya akan didapat nanti ujungnya menjadi M1 plus M2 plus setengah MK. Jadi rumus akhirnya nih, kalau yang pusing mengingat penurunan persamaannya, cukup diingatkan ini ya. Jadi untuk mencari percepatan, selisih yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, dikurangi total massa M1 tambah M2 ditambah setengah MK. Jadi setengah dari massa katrol dikalikan G, percepatan gravitasi. Nah, kalau kita mau masukkan sesuai dengan nilai angka yang di soal, di mana M1-nya adalah 2 ya. M1-nya 2, M2-nya adalah 6 kg. Maka ini tinggal kita rubah aja ya. Ini berarti 2 ditambah 6 setengah kali 2 dikalikan 10. 6 dikurangi 2 adalah 4. 2 tambah 6, massa katrolnya 4 ya. Ini pun 10. Jadi 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1, maka nanti ini jawabannya adalah 4 meter per second. Gimana? Ada yang ditanyakan? Boleh langsung ditanyakan ya. Nah, itu tadi 2 contoh soal untuk bab dinamika rotasi bagian yang pertama ya. Nah, tugasnya hari ini hanya memperhatikan 2 contoh soal tadi ya. Jadi tidak perlu mengerjakan soal. Boleh loh kalau mau ditulis di buku supaya lebih mudah ketika membaca ulangnya. Nah, untuk minggu depan fisika akan ada kuis ya. Kuisnya akan dilaksanakan di grup WA kelas masing-masing. Nah, untuk teknisnya nanti akan Ibu share 2 hari sebelumnya ya. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata atau apa ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.